Benarkah berbisnis itu dengan modal? No. No. Serius. Saya banyak membangun bisnis tanpa modal. Wah, ya kan? Bahwasanya membangun bisnis itu harus dengan modal, itu cara pandang yang keliru. Serius. Modal buat apa sekarang? Kenapa? Untuk beli bahan. Oke, caranya begini. Saya ambil bahan dari ibu, 1 bulan saya bayar. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Kemudian saya jualin produknya. Setelah saya jualin dapat untung, saya bayar. Butuh modal? Enggak. Apalagi? Berarti ibu nggak punya modal kepercayaan, ya? Bukan modal uang. Bagaimana cara biar dipercaya orang? Loh, kayak utang. Loh, saya tidak mengajarkan Anda berutang. Jujur. Kalau Anda sering bohong sama orang, saya yakin Anda nggak akan percaya orang. Makanya terkait itu, ketika membangun bisnis bukan hanya produk yang dilihat orang, tapi perilaku Anda, penampilan Anda itu dilihat orang gitu. Setuju? Butuh modal? Enggak. Apalagi? Saya mau yang menerapkannya bahwa berbisnis apa modal saya. Sulit karena ada mindset di kepala yang salah, ya. Makanya pengen saya rubah ini. No, bisnis tanpa modal. Oke, ya begini. Ibu punya barang, tapi nggak bisa menjual produknya. Saya punya kemampuan menjual produknya. Boleh saya ambil dari itu? Kita jual ke orang lain, dapat fee-nya nggak, Bu? Ya. Dapat duit. Butuh modal? Ya. Enggak juga. Iya, sampai. Oke, tanya saya. Apa bedanya ibu dengan saya? Sebenarnya ibu yang menjawab, bapak itu punya kemampuan, saya tidak, tuh kan? Berarti kalau begitu yang dicari kemampuan apa modal? Kemampuan. Anda punya modal tapi nggak punya kemampuan, nggak jalan. Nggak jalan. Nah, ini tempat penitipan barang, ya. Saya mau membangun sekolah sama Pak Harun. Sama Pak Harun saya mau membangun sekolah namanya School of Marketing. Tanya sama beliau, butuh modal berapa? Serius begini, lu contoh. Sekarang begini, saya datengin ya, ini ada gedung sekolahan, dipakainya dari pagi sampai sore. Bisa nggak tak pakai kalau malam? Sewanya nanti 4 bulan lagi. Boleh? Sekarang saya cari nih anak-anak murid-murid, bayar masuk bayar 2 juta. Saya training ilmu marketing dan segala macam. Saya punya kemampuan kan? Saya ajarin mereka kemampuan. Masuk ke sekolah itu bayar 2 juta. Setelah itu dibayarin tempatnya. Butuh modal? Tidak. Kemampuan yang dibutuhkan. Makanya sebenarnya bukan memperbesar modal, tapi membesar isi kepala. Fokusnya di sana. Kalau Anda punya banyak ilmu, bisa. Bagaimana agar orang percaya dengan kita? Banyak caranya. Jarang-jarang nggak usah pakai dasi, pakai begini kan? Kalau saya begini, pinjam sama ibu 10.000 dipercaya? Serius, Bu? Tuh kan? Mulai ragu-ragu kan?
penampilan Anda, perbaikilah isi kepala Anda itu diperbanyak gitu. Itulah bedanya orang pintar dengan orang yang belum pintar. Gak ada orang bodoh itu, gak ada, belum. Gitu ya. Makanya saya ajari. Gitu. Kalau nanti ada yang nggak pintar, artinya luar biasa. Setuju? Oke ya? Nggak butuh modal. Saya itu. Nanti saya kasih tahu kepada Anda ya. Itu pokoknya. Loh iya. Saya nggak kebayang, Pak. Itu nggak kebayang gitu kan? Saya tanya gitu. Kemarin saya menyelenggarakan training per orang investasinya 55 juta di Malang. 5 hari 5 malam. Pesertanya 1, 2, 3, 4 belakang. Tanya sama mereka apakah saya mengeluarkan duit untuk modal itu? Enggak. Saya kasih begini. Yang bayarnya setelah acara atau 5 hari setelah acara bayarnya 55 juta. Kalau sebelum acara 45 juta. Pilih yang mana? 45. Sebelum acara duit bayaran dari itu kita kasih buat modal. Saya kalau dia enggak. Kok laku bang training 55 juta? Laku, buktinya ada 7 orang yang ikut. Ya kan? Itu kan? Saya juga nggak percaya. Tapi saya jalankan aja, ternyata benar bu. Gitu. Maka jalankan saja ya. Ya. Bagaimana kalau saingan kita itu yang memiliki sarana prasarana untuk modal kita, padahal kita sebetulnya karena prasarana kita kurang, sehingga kita tidak berani menahan katakan ada sarana seribu atau 2000 gitu. Tapi jangan pesaing kita itu memiliki itu semua. Oke. Sekarang gini, ada dua penjual ya. Taruhlah pembelinya itu ibu, namanya siapa bu? Bu Lucy. Ibu siapa namanya bu? Bumar. Bumar itu punya sarana dan prasarana seperti yang disebutkan tadi. Saya 3, toko saya biasa-biasa saja. Yang mau membeli produk itu adalah ibu. Cuma cara beli, bagaimana caranya agar ibu belinya ke saya, bukan ke Bumar. Saya datangin ibu, ngobrol aja. Saya nggak ngomong apa-apa, ngobrol aja sekali. 2 kali berikutnya saya datangin lagi, ngobrol aja, nggak apa-apa ya ngobrol. Besoknya lagi saya datangin lagi, ngobrol. Kalau beliau mau beli, kira-kira ke Bumar ke saya? Kenapa beli ke saya? Oke, jadi yang menentukan laku atau tidaknya peralatan atau kedekatan? Itu yang perlu Anda lakukan. Lakukan pendekatan. Seringlah berkunjung ke rumah orang. Ikutlah mungkin majelis taklim, PKK, dharma wanita. Ikutlah begitu, carilah pendekatan. Setuju bu? Nggak masuk akal lagi kan? Tapi itulah yang terjadi bisnis itu begitu. Anda akan membeli ke produk yang Anda kenal. Setuju nggak ini? Bisa dipraktekkan bu? Kok sungkan sih? Silaturahmi itu 1 memperbanyak, 2 memperbanyak. Jangan bosan datang aja rumah orang. Tugasnya marketing, tugasnya sales itu begitu bu. Datang ke banyaknya orang. Banyak ya, ingat ya. Banyak orang yang pandai